Halo para ghosting, selamat datang di channel Ghosting. Cerita yang akan dibacakan kali ini ditulis oleh Mbah Ngesot. Kami ambil dari kumparan.com dan kemudian ia mengubah namanya menjadi Sarang Demit. Untuk mendukungnya, silahkan kunjungi YouTube-nya Ramai-Ramai. Sebelum menonton video ini, mari bersama-sama like, share, and subscribe. Oke, mari kita mulai. It's a ghost day. Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Pulau Sari. Ricky, yang selama ini ku anggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya. Sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Ricky yang ku kenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini adalah jelmaan Ricky. Aku juga tidak berani mendongak ke atas karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku. Kata orang, bola api itu adalah Ocos atau makhluk gaib penunggu Gunung Pulau Sari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Tidak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar di wajah mereka. Cara berjalannya mereka sama. Kaki kanan mereka pincang semua. Aku mulai takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan Eldi. Mereka juga hilang. Terakhir kali, aku melihat Eldi berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh darah. Namun ia tersenyum ke arahku dengan tak ada manisnya sedikit pun. Senyum diiringi lambaian tangan itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi jin Curug Putri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini. Ada puluhan orang. Bukan, ini sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat, Ricky berdiri sambil mendongak ke langit. Ia menatap bulan. Rick, ngapain kita di sini? Ayo cari Eldi sama Mira lagi. Ricky tidak menjawab. Aku mendekatinya perlahan lalu menyentuh pundaknya. Rick! 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar. Tatap matanya mati. Kita istirahat di sini dulu, kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Beberapa hari sebelumnya, jujur saja, aku bukan seorang pendaki handal. Bahkan, aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang kulakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Dan itu juga bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang juga aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton. Tapi, aku suka dengan kehidupanku seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Pulau Sari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5,
aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Halo Ri, Ori? Iya Mira, ada apa? Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepit di antara bahu dan telinga. Woi, lu belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Kuletakkan HP di atas tumpukan baju lalu aku menyalakan spikernya. Jangan pulang dulu Ri, gua punya rencana keren nih. Rencana apaan Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Bukan itu kok, bukan. Itu garing banget deh sumpah. Ini pokoknya keren deh. Gua jamin nggak akan garing lagi. Iya, apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah kan naik gunung? Nggak pernah, Mir. Dan kayaknya gue nggak ikut deh. Fisik gue nggak akan kuat. Lu tahu sendiri kan fisik gue. Angkat galon aja gue nggak sanggup. Ya, Ri. Please, ikut dong. Lu tahu kan om gue cuma percaya sama lu. Gue nggak akan diizinin naik gunung kalau nggak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku menghembuskan napas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian dan ya udah, nanti gua anter izin aja ke mama lu ya. Ri, lu mau kalau gua kenapa-napa terus lu yang dituntut sama om gua? Mendingan lu ikut aja. Kan bisa jagain gua juga. Pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanyaku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Tapi nggak akan seru kalau lu nggak ikut. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir, Mir. Ya harus ada minimal ya satu orang yang mahir naik gunung. Nggak boleh sembarangan lah, bahaya. Ricky, Ri. Kita kesana bareng sama Ricky. Lu tahu kan, anak kelas B itu. Dia mahir banget soal pendakian. Ricky memang anak pecinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Ricky yang jadi pemandunya. Naik gunung apaan, Mir? Jangan jauh-jauh, Pulau Sari aja, kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, gue ikut, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira. Atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi, sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab, Mira juga seorang perantauan. Sore itu, aku, Mira, Ricky, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak gunung nanti. Sayangnya, rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Pagi itu, kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tidak diperkenankan. Ia bilang, "Kalian tahu larangannya? Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba," jawab Ricky. Bukan hanya itu. Si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum dan jangan ada yang bicara sembarangan. Ucapan lelaki penjaga loket sangat tegas. Mir,
Lo nggak lagi datang bulan kan? Tanyaku berbisik. Enggak, Ri. Aman. Baik, Pak. Kami pasti tidak akan melanggarnya, jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Oke, sebelum pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kacamatanya. Berdoa dimulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Selesai. Setelah itu, kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. Lu capek, Mir? Istirahat dulu lah, kataku. Baru juga mulai. Eldi menyela. Enggak kok, kita lanjut aja, gak apa-apa. Gue juga gak sabar mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohon yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah kubaca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu, katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsad membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. "Rik, itu siapa?" tanyaku. "Nyi Amah, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitar sini," jawab Ricky. Saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. "Lihat, dia ngikutin kita." Aku menunjuk ke arah nenek itu. Ricky menghampirinya. Ia tersenyum dengan ramah. "Nyi, punten, jangan ganggu kami ya." Ricky berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Ama terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia mulai menunjuk-nunjuk. Lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. "Kasihan kamu, nak." Nyi Ama menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. "Udah, Ri, ayo jalan lagi." Eldi menarik lenganku. Ricky kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Ama. Kulihat wajahnya tampak sedih. "Dari ya kabehan paeh," teriak Nyi Ama dari belakang. "Dia bilang kita semua akan mati." "Duh, gue jadi kepikiran dan takut," kataku. "Udah, jangan dipercaya. Kan udah gue bilang, dia itu orang gila," kata Ricky sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan. Baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin temaram. Aku mendongak ke langit. Cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu, juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa, Mir?" tanyaku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamata lalu melihat ke arah semak-semak. "Ayah?" kata Mira. Yang ku tahu, ayahnya Mira sudah lama meninggal. Ricky panik. Dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. "Mira, jangan lihat ke sana!" teriak Ricky sambil menghalangi pandangannya.
Perasaanku mulai tidak enak. Bersambung. Terima kasih sudah menonton video kami. Nantikan cerita-cerita horor selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe, and It's a ghost thing.